Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program pada proyek saya ini. Nah, di sini saya membuat eh, teka-teki ya, jam teka-teki, yang dimana jika pengguna itu menjawab teka-teki dengan benar, maka nanti akan keluar teka-teki penjelasan dari jawaban teka-teki ini. Nah, di sini saya menggunakan pemrograman C++ dan memanfaatkan beberapa fitur dasar seperti input-output standar, penggunaan string, dan penggunaan vektor. Nah, di sini saya menggunakan using namespace std agar tidak perlu menulis std lagi, sebelum fungsi. Oke, selanjutnya ada void pygame. Void pygame ini itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi pygame. Selanjutnya ada int main. int main ini itu berfungsi untuk memulai fungsi utama main. Selanjutnya ada cout selamat datang di game teka-teki. Nah, ini itu uh, fungsinya itu untuk menyampaikan pesan selamat datang ke layar ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah memulai program ini, maka tampilan pertama itu bakal keluar selamat datang di game teka-teki. Ini. Selanjutnya ada char play game. Char play game ini itu untuk mendeklarasikan variabel play again sebagai karakter untuk menyimpan pilihan bermain lagi atau tidak. Selanjutnya ada do. Do ini itu untuk memulai blok 2 ya. Nah, di mana permainan ini itu akan dijalankan setidaknya sekali dan dapat diulang jika pemain ingin bermain lagi. Nah, selanjutnya ada play game. Play game ini itu fungsinya untuk memanggil fungsi play game atau untuk menjalankan permainan. Selanjutnya ada cout ingin bermain lagi. Tanda Y atau N. Kan di sini ini tuh berfungsi untuk menanyakan pemain ingin bermain lagi atau tidak. Jika pemain memilih Y atau menuliskan Y, maka permainan ini tuh akan berlanjut atau akan diulang lagi dari awal. Jika pemain menuliskan huruf N, maka permainan ini itu akan selesai. Selanjutnya ada CN Plugin. Ini itu untuk menerima input dari pemain untuk menentukan apakah permainan ini itu akan bermain lagi atau tidak. Yang menerima input untuk pertanyaan yang ini. Selanjutnya ada chain ignore. Nah, ini tuh untuk mengabaikan karakter new line ini. Nah, selanjutnya ada while. While ini itu untuk melakukan loop do while. Nah, untuk melakukan do while ini pilihannya itu ada Y kecil atau enggak Y besar ya. Jadi jika pemain itu memilih Y, maka permainan itu akan diulangi lagi seperti yang tadi saya sudah bilang ya. Nah, selanjutnya ada return 0. Return 0 ini itu untuk mengakhiri program dengan nilai kembali ke 0. Nah, selanjutnya ada void play game. Void play game ini untuk mengimplementasikan fungsi play game. Selanjutnya ada fonts int jumlah teka-teki sama dengan 15. Nah, ini itu untuk mendeklarasikan konstanta jumlah teka-teki sebagai jumlah total teka-teki. Jadi di sini itu jumlah total teka-teki saya itu ada 15. Jadi sebenarnya jumlah teka-tekinya itu 15. Selanjutnya ada int jawaban benar sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan variabel jawaban benar atau untuk menyimpan jumlah jawaban benar. Tuh. Selanjutnya ada string jawaban. Nah, jika pemain menjawab, maka di string inilah yang mendeklarasikan variabel jawaban itu untuk menyimpan jawaban dari pemain. Selanjutnya ada cout. Gunakan huruf besar untuk menjawab teka-teki. Nah, ini itu untuk memberikan instruksi tuh kepada pemain bahwa untuk menjawab teka-teki ini itu harus menggunakan huruf besar. Jadi
contohnya aja di sini. Teka-teki pertama ya, hewan apa yang bergerak tidak menggunakan kaki. Jadi jika misalkan pemain menjawabnya itu dengan hurufnya huruf kecil semua ya, tidak huruf kata atau huruf besar, maka jawaban itu kan salah gitu loh. Oh ya, di sini juga akan muncul di bawah si selamat datang di game teka-teki ini. Ya intinya ini buat memberikan pesan kedua lah, dan juga untuk memberikan instruksi kepada pemain bahwa permainan itu menggunakan huruf besar dalam menjawab teka-teki ini. Nah, jadi misalkan kayak gini, taruh dulu. Oke. Nah, jadi tadi itu kan ada sama datang di game teka-teki. Nah, ini tuh pesannya bakal muncul di sini. Dan yang kedua juga ada gunakan huruf besar untuk menjawab teka-teki. Nah, jadi di sini teka-teki saya ini itu jawabannya itu dengan huruf besar semua. Ini nanti keluar seperti ini. Oke. Lanjut, di sini ada vektor string penjelasan teka-teki. Vektor string ini untuk membuat vektor penjelasan teka-teki. Nah, di sini itu penjelasan dari teka-teki yang jawabannya itu benar gitu. Kalau misalkan penggunaannya menjawab benar, maka alasan ini akan keluar nih sesuai dengan nomor dari teka-teki tersebut. Kalau misalkan nomor 1, kita contohkan di sini. Nah, hewan apa yang bergerak tidak menggunakan kaki? Nah, jawabannya itu adalah ular. Jadi kalau misalkan kita menjawabnya dengan benar, maka alasan itu akan keluar. Ular bergerak tanpa menggunakan kaki. Nah, di sini ular bergerak. Oke. Dan juga seterusnya. Ini teka-teki kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 15. Oke, selanjutnya di sini ada for int. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah teka-teki plus I. Nah, ini itu untuk memulai loop for untuk setiap teka-teki. Untuk memulai loopnya. Selanjutnya ada checkout teka-teki. Di sini ada I. Nah, ini itu untuk menampilkan judul teka-teki. Jadi nanti bakal keluar teka-teki. Nah, seperti ini nih. Teka-teki, keluar teka-teki. Sini I-nya itu dari sini. Jadi kalau misalkan bentar, nah dari sini kalau misalkan teka-tekinya nomor 1, maka keluar bakal teka-teki 1 dan juga seterusnya sampai ke 15. Selanjutnya ada switch I. Nah, switch I ini itu untuk mengevaluasi nilai I untuk menentukan pertanyaan sesuai dengan urutan teka-teki. Tuh. Jadi kalau misalkan pertanyaan teka-tekinya itu urutan ke-1, maka selanjutnya itu bakal urutan kedua. Kan terus berlanjut seperti ini sampai ke 15 ini. Oke. Selanjutnya ada get line, check-in jawaban. Nah, ini itu untuk menerima jawaban dari pemain menggunakan get line. Nah, fungsinya itu untuk mengatasi masalah dengan spasi dalam jawaban. Tuh. Selanjutnya ada string jawaban benar, level. Yaitu berfungsi untuk mendeklarasikan array jawaban benar. Nah, selanjutnya di sini ada if jawaban benar sama dengan jumlah teka-teki. Ada cout selamat Anda berhasil menyelesaikan semua teka-teki. Jadi fungsi dari if jawaban benar sama dengan jumlah teka-teki, sama dengan jumlah teka-teki, ini itu untuk menutup loop for dan menampilkan pesan akhir permainan. Apakah permainan berhasil menjawab semua teka-teki atau tidak? Jika pemain atau user ini menjawab teka-teki ini dengan benar semua,
maka Cout yang akan keluar itu, atau pesan yang akan keluar itu pesan yang ini. Nah, selamat Anda berhasil menyelesaikan semua teka-teki. Akan tetapi, jika si pemain belum menyelesaikan semua teka-teki, atau ada jawaban dari teka-teki itu yang salah, maka akan keluar pesan yang ini. Anda belum menyelesaikan semua teka-teki. Dan juga bakal keluar jumlah teka-teki yang benar itu berapa dari berapa teka-teki. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari program-program dari project yang telah saya buat. Di sini saya akan sedikit mensimulasikan hasilnya, pengerjaannya. Yang pertama ada teka-teki pertama, tadi kan udah dijawab ya. Dan juga di sini ada alasannya. Nah, di sini saya sudah menjawab semua teka-teki ini dan semua jawabannya benar. Maka yang akan keluar itu pesan ini, selamat Anda berhasil menyelesaikan semua teka-teki. Nah, itu dari sini. Jika jawaban semua benar, karena akan keluar itu yang ini, selamat Anda berhasil menyelesaikan semua teka-teki. Tapi jika ada teka-teki yang belum terjawab dengan benar, maka yang keluar itu akan seperti ini. Belum menyelesaikan semua teka-teki, jumlah jawaban yang benar itu ada berapa, dan jumlah dari jumlah teka-teki tersebut. Nah, oke, misalkan kita lanjut. Ketika kita menjawab teka-teki ini tidak benar semua, maka yang keluar itu akan ini, Anda belum menyelesaikan semua teka-teki. Jumlah jawaban benar 13 dari 15. Yang salahnya itu berarti 2. Di sini nomor 12 dan nomor 14 doang, yang lainnya benar. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan ya dari penjelasan program saya ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.